Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 9 Januari 2025. Ada transaksi di BBCA oleh asing. Dan asing mencatatkan net foreign buy di BBCA. Apakah ini pertanda IHSG akan kembali bullish? Mengingat bahwa market cap BBCA sangat besar di IHSG pengaruhnya. Sehingga jika BBCA dibeli oleh asing biasanya akan berpengaruh ke emiten-emiten yang lain yang juga bisa jadi dengan valuasinya yang sudah murah, asing mulai tertarik di bursa saham Indonesia. Inilah IHSG kita. Pada perdagangan hari ini melemah 0,22% meskipun di awal sesi sempat ada penguatan-penguatan, namun menjelang penutupan melemah 15,76 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 7,2 triliun. Cukup sepi transaksinya, namun foreign buy sebesar 2,1 triliun, foreign sell sebesar 2 triliun, mencatatkan net foreign buy secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa emiten-emiten dengan net foreign buy pada perdagangan hari ini. Ya, BBCA menjadi top ranking dari emiten yang diakumulasi oleh asing sebesar 109 miliar dan menguat 1,81%. TLKM juga ada akumulasi asing 70,1 miliar meskipun melemah. ASI 54 miliar, MDKA 44 miliar meskipun terkorelasi cukup dalam. BMRI diakumulasi asing 28 miliar, PANI 23 miliar, BRMS 19 miliar, DSSA 17 miliar, BPNI 13 miliar, Bumi 12 miliar, TPA 12 miliar, Saratoga 8,18 miliar, ADMR 6,17 miliar, Akra 6 miliar, ISAT 5 miliar, dan seterusnya. Ada Bull, Breeze, Oasa, CTRA, Buka, Sido, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini masih di BBRI, asing jualan 147 miliar, melemah 1,23%. Kemudian Goto, asing jualan 59 miliar, harganya masih sideways di range 80. Cuan 23 miliar asing jualan, Adro 17 miliar, AMRT 15 miliar, Raja kembali di distribusi asing 14,25 miliar, Antam 13,79 miliar, HIL 12,15 miliar, ONTR 9 miliar, PTRO 8 miliar meskipun menguat, ITMG 8 miliar, AD 7 miliar, Pegas 6 miliar, KLBF, Indi, TOWR, MTEL, MAPI, dan seterusnya. Indi distribusi asing ternyata. Padahal kemarin ada akumulasi dan menguat. Pada benar hari ini diakumulasi namun net foreign sale namun menguat. Kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Net foreign sale sebesar 65 miliar. Masih cukup kecil. Masih belum tampak bahwa memang asing sudah mulai masuk di bursa saham kita. Namun semoga ini awal dari foreign yang lain untuk juga bisa masuk di emiten-emiten bursa saham kita. Kondisi saat ini masih belum mampu menguat tampaknya, memang masih belum mampu menguat, mencoba menguat, koreksi, mencoba menguat, koreksi. Tampaknya masih akan ada koreksi untuk awal sesi besok. Semoga di awal sesi ada koreksi, lalu menjelang akhir sesi ada penguatan. Atau ya setidaknya jangan turun dari 6.990-an atau jangan turun dari 6.930-an. Karena akan cukup parah koreksinya kalau turun dari 6.930-an akan bisa ke 6.800 sekitar sini, bahkan bisa ke 6.700-an lagi. Semoga cukup sampai sini saja koreksinya karena beberapa emiten perbankan juga sudah sangat terdiskon untuk saat ini. Kita lihat beberapa transaksi emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini mulai dari BBCA. BBCA menguat
1,81%, namun volume pada perdagangan hari ini belum cukup bagus ya. 2 hari terakhir mengalami penguatan, namun penguatannya tidak disertai dengan volume yang cukup bagus. Tampaknya memang masih belum benar-benar akan terjadi penguatan yang cukup signifikan di BBCA, meskipun secara metodolognya sudah akumulasi. Namun akumulasi yang dilakukan oleh RX ini tentu juga tidak akan serta-merta membuat harganya cepat naik, namun akan sideways terlebih dahulu, diakumulasi di range harga di atas 9.500-an sampai 9.800. Kemungkinan akan sideways di sekitar sini, sehingga jika ada koreksi-koreksi, semoga hanya koreksi wajar, karena sudah mulai ada akumulasi besar oleh RX, BK, BB yang keluar CC, YP, YU. Volumenya memang tampak lebih kecil daripada beberapa waktu sebelumnya, namun semoga waktu-waktu berikutnya akan mulai membaik. Kemudian Indi yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Indika Energi. Pada perdagangan hari ini secara metodologinya cukup bagus, diakumulasi oleh AK, LG, EP, YJ yang keluar YP, KZPD. Volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar. Ada sentimen tertentu tampaknya di Indi yang membuat emitennya naik cukup tinggi. Volume transaksinya 2 kali lipat dari volume transaksi pada perdagangan kemarin dan menguat 6,64%, berhasil breakout resisten di 1575, closing di 1605. Nanti kita coba cari area entry di dekat-dekat sini. Dekat 1425 jika dikasih. Kita coba entry spekulasi buy di dekat-dekat sini. Jika ada koreksi bisa buy on weakness. Emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan ini adalah KIN, Kencana Energi Lestari. Pada perdagangan hari ini kembali menguat 5,83%. Secara bandermologinya netral. Yang masuk SG, XC, PD, yang keluar LG, DR, CP, KK. Foreign buy 88 juta. Volume transaksi pada perdagangan hari ini lebih bagus, lebih besar daripada volume transaksi 7 Januari saat menguat. Tampaknya sudah mulai menarik untuk KIN jangka menengah. Namun silahkan atur area entry-nya di dekat-dekat 600-an. Pada perdagangan 8 Januari memang terkoreksi, namun pada perdagangan hari ini terkoreksi di awal sesi, kemudian dilanjut penguatan. Sudah hampir mencapai resisten 650, sehingga jangan dikejar. Tunggu-tunggu saja di dekat-dekat support 600 untuk nanti spekulasi buy KIN. 590 support terdekatnya. Kemudian KSIX. Emiten yang baru IPO kemarin pada perdagangan hari ini juga cukup aktif diperdagangkan. Secara bandermologinya jelas distribusi. CPE, MG, YP, PG. Yang akumulasi justru XL, CC, PD, NI. XL average price-nya di 515, sudah floating loss lumayan. Dari 515, mari kita ukur 515 itu di sini. Floating loss 17%. XL. Hari kedua IPO open di harga 610, sempat menguat sampai 635, cukup volatil pergerakannya sehingga tiba-tiba ada bantingan keras sampai ke 500. Sempat ada penguatan sampai ke 560. Namun kemudian dibawa turun lagi. Nih. Sempat ada penguatan, bawa turun, makin turun. Lebih rendah daripada harga saat IPO. IPO di harga 452, ini closing pada perdagangan hari ini di 424. Yang beli di IPO pun sudah floating loss. Apalagi yang beli di harga atas jelas lebih floating loss.
Kondisi saat ini wait and see terlebih dahulu, meskipun tetap akan volatil. Silahkan kalau mau coba-coba. Asing ada jualan 695 juta. Kalau joy trader lebih memilih wait and see, kita pilih emiten yang lain yang bisa kita swingkan daripada memaksakan untuk copet di emiten yang sangat downtrend seperti ini, meskipun juga akan ada kemungkinan untuk diangkat. MG YP PG yang kemarin ngangkat CP sudah jualan habis. Emiten yang aktif lagi PTRO, Petrosi. Petrosi pada perdagangan hari ini kembali melanjutkan penguatan dari last price. Saat kita bikin trendline sudah ada penguatan ke high-nya pada perdagangan hari ini 25,09%. High-nya pada perdagangan hari ini ada di 3.390. Setelah menyentuh 3.390 kemudian koreksi di bawah turun. Closing di 3.090. Secara bentarmologinya ada akumulasi. Masih ada potensi untuk PTRO melanjutkan penguatan. Setelah bertahan di atas MA20 tetap masih uptrend dan tampaknya masih akan terus uptrend. Asing ada jualan 8,6 miliar. Yang masuk CCPD AZLG, yang keluar HP GA AKSS. Supportnya tetap di MA20. Jika ada koreksi ke MA20 nanti coba bisa spekulasi baik kembali, atau silahkan diatur saja area entry-nya. Kalau yang sudah punya dari ke bawah silahkan masih di hold karena masih belum patah trend, belum breakdown dari MA20, masih akan terus uptrend untuk PTRO. Sudah mencapai all time high-nya di 3090, namun candle pada perdagangan hari ini dengan ekor cukup panjang akan menjadi pertanda untuk PTRO kembali terkoreksi seperti beberapa waktu sebelumnya nih. Ada ekor panjang, koreksi, ada ekor panjang, koreksi, ada ekor panjang, koreksi. Sehingga pantau saja di dekat-dekat support 2900-an. Kalau sebenarnya ingin cari area entry lagi di PTRO. Kalau sudah dari ke bawah, silakan di hold. Kemudian Raja yang pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi. Ya, sudah kita bahas di video kemarin bahwa terjadi markup di rukun harga pada perdagangan 8 Januari 2025 dan terkoreksi 2,58% pada saat itu. Kemudian tanggal 9 Januari kembali terkoreksi justru lebih dalam 7,06% koreksi dari Raja. Ini terkoreksi 2,58% karena dari last price di sini ya. Kalau dari sini koreksinya lebih dalam lagi nih. Opennya di sini terkoreksi 7,61%. 7,61% terkoreksi dari harga opennya. Open gap up, di markup buat jualan. Ini lanjut jualan. Maka bagi sobat trader yang ingin spekulasi buy Raja kembali, bisa di range sini 2.900 sampai 3.000. Pantau-pantau saja. Ini juga MA20-nya masih cukup kuat menjadi supportnya, sehingga MA20 ini akan mengarah ke atas. Ketika sudah sampai di MA20, silahkan spekulasi buy kembali untuk Raja. Kalau yang sudah menjadi di bawah, mau average up di dekat-dekat MA20. Seperti di sini. MA20 menguat. Kemudian YOI. Asuransi digital bersama. Pada perdagangan hari ini juga akhirnya terkoreksi. Open di 159, high 158, langsung di markup 1 tick, kemudian di bawah turun. Kalau dari harga open ya terkoreksi 29,05%. Dari harga open terkoreksi 29%. Semoga tidak ada sobat trader yang nyangkut di harga atas. Namun ternyata pada perdagangan hari ini ada net foreign buy kembali. Pada perdagangan kemarin asing masuk 452 juta. Pada perdagangan hari ini asing masuk 75 juta. Secara bandarmologinya memang netral. Yang keluar XL, MG, CP. Kalau di KSIX tadi XL yang masuk, justru ini YP, CC, XC yang masuk. Sudah hampir mencapai harga IPO di 100.
untuk YOII, sehingga kalau ada yang punya di average 100 tetap masih floating profit posisinya, sedangkan yang di KSI sudah dalam kondisi floating loss kalau yang punya di harga IPO, apalagi yang beli di atas. Untuk cara teknikal tampaknya YOII masih akan menarik pada perdagangan esok. Ya, koreksinya sudah cukup dalam. Koreksi sudah cukup dalam, low pada perdagangan hari ini ada di 100. Sempat ke 100 namun closingnya di 105. Tampaknya menarik untuk YOII. Mari kita coba buatkan trading untuk YOII. Karena koreksinya juga sudah cukup dalam. Dengan supportnya di support psikologis 100. Resisten 110. Itu beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mari kita lihat trading plan untuk perdagangan esok 9 Januari 2025 mulai dari Bima. Primarindo Asia Infrastruktur pada perdagangan hari ini melemah 2,2%. Namun ada akumulasi yang cukup besar oleh PD Beki. PD masuk 34 juta, yang keluar SK CP AZ. Volume pada perdagangan 7 Januari cukup besar, namun memang hanya untuk markup jualan di harga atas, kemudian terkoreksi. Meskipun begitu, kemungkinan masih banyak trader yang nyangkut, sehingga masih ada potensi untuk penguatan lanjutan di Bima. Tidak kita buatkan trading untuk perdagangan 8 Januari karena bandarmologi tanggal 7 Januari kurang bagus. Kemudian tanggal 9 Januari bandarmologinya sudah mulai bagus. Mari kita buatkan trading ulang untuk Bima pada perdagangan 10 Januari 2025 dengan support di 85. Resisten di 95. Watchlist berikutnya untuk perdagangan esok adalah BNLI, Bank Permata. Bank Permata pada perdagangan 9 Januari menguat 5,15% disertai dengan akumulasi yang cukup besar oleh ZP. Bank Permata pada perdagangan 9 Januari 2025 menguat 5,15% disertai dengan akumulasi cukup bagus. Diakumulasi oleh ZP 512 juta. Yang keluar IF, XC, YP, XL. Yang masuk ZP, PD, YB. Yang masuk besar ZP. Yang mengangkat harganya berarti ZP. Kita lihat ZP apakah sudah masuk dari tanggal 8. Justru jualan. Di sini justru jualan, namun pada perdagangan hari ini masih cukup besar. Ada potensi untuk BNLI mampu melanjutkan penguatannya. Mari kita buatkan trading untuk BNLI dengan supportnya ada di low 950. Watchlist berikutnya adalah DAS. DAS Bara Lestari pada perdagangan hari ini melemah 3,15%. Secara bandarmologinya ada distribusi oleh YP AKMG, yang keluar IN, IF, XLPD. Secara teknikal sebenarnya ini breakout downtrend line-nya dengan harapan memang pada perdagangan 8 Januari ini candlenya solid. Namun candle pada perdagangan 8 Januari juga kurang begitu solid. Meskipun begitu, tampak beberapa waktu mampu bertahan di atas level 4000 sehingga support kita buat di 3950. Last price di 4310. Terkoreksi dengan volume kecil, semoga bertanda baik bahwa koreksi-koreksi wajar. Namun secara bandarmologinya masih ada distribusi.
kita lihat dari IPO DAS. Jika beberapa waktu yang lalu HP masih punya average cukup besar, mari kita lihat dari tanggal 11 November. Apakah HP masih punya barang cukup banyak di DAS? Ya, masih. AZ HP. AZ masih punya 18 miliar, HP masih punya 15 miliar yang distribusi XC, MG, YU, AO. Karena masih ada HP di top buyer dengan average price 4.300, maka memang di harga saat ini menjadi harga yang sangat murah. Ya, ini average price-nya di sekitaran sini 4.000 semuanya sedang floating loss, maka menarik untuk DAS. Semoga tidak turun lebih dalam dari 3.950. Mari kita buat yang terjemahan ulang untuk DAS. 4.000 3950. BN ini resisten di 1080, DAS resisten di 4600. Posisi berikutnya ada Depum nih kemarin kayaknya. Kita lihat dulu. Depum. Ya, Depum kayaknya kemarin. Kita lihat MMIX. MMIX sudah terkoreksi 3 hari terakhir. Tanggal 9. Tanggal 9 akumulasi. Kalau Depum tadi ya, kemarin berarti ini MMIX sudah terkoreksi 2 hari terakhir, 3 hari terakhir. Di markup di tanggal 7 Januari, kemudian terkoreksi sudah terkoreksi cukup dalam. Secara metodologinya ada akumulasi, mari kita coba ukur dengan Fibonacci retracement. Sudah sampai di 50% Fibonacci. Dengan adanya akumulasi dari IP sebenarnya menarik. Mari kita lihat dengan time frame 5 menit. MMIX yang keluar MGXAXL yang masuk YP CCLG. Kita lihat growth-nya. Oh, YP sudah masuk, sudah keluar ternyata. Kalau YP hanya masuk dan keluar sebenarnya menarik. Jika lihat dengan time frame 5 menit, tampaknya sudah mulai tertahan koreksinya ya. Koreksi-koreksi, sideways, low, higher low. Berikut 125 akan ke 190. Kemungkinannya seperti itu. Namun ini juga sudah sampai resisten di 185, tinggal berhasil breakout atau gagal breakout. Kalau gagal breakout terkoreksi kembali ke 170-an. Kita lihat dari tanggal 6. Biasa. Hanya untuk copet-copet tampaknya MMIX. Wait and see terlebih dahulu tampaknya untuk MMIX, namun jika memang untuk copet-copet tampaknya masih menarik. Mengingat volume pada perdagangan hari ini cukup kecil, memang bisa jadi akan penguatan ya. Kita coba saja buat trend dengan support di low ya. Low pada hari ini 171. Kita buat yang trend, keputusan masuk ya ada di sobat trader. Kalau memang
masih lanjut turun ya jangan dibeli. Nasi ini juga kemarin bekas PTPS kemarin, TNCA kemarin. Belum kehapus beberapa emiten. Bekas, mari kita lihat bekas. Perusahaan gas negara pada perdagangan hari ini kembali menguat setelah terkoreksi pada perdagangan 7 Januari. Perdagangan hari ini ada akumulasi 9 Januari. Ya, akumulasi cukup bagus oleh NI, YP, BB. Masih ada potensi untuk Pegas mampu melanjutkan penguatan. Namun kondisi saat ini tanggung ya. Jika kembali terkoreksi ke 1600-an, maka lebih baik. Jika kembali terkoreksi ke EMA 20 di 1600, 1625, silahkan bagi sobat yang ingin entry di Pegas karena kondisinya strong uptrend beberapa waktu terakhir. Tinggal cari area entry yang pas saja. Belum kita masukkan treatment karena tanggung harganya. Semoga ada koreksi ke 1600-an sehingga kita bisa buatkan treatment untuk Pegas. Terakhir TLKM. PT Telkom Indonesia. Pada perdagangan hari ini terkoreksi, namun ada akumulasi asing cukup besar di TLKM. Ya, pada hari ini terkoreksi 1,13% dengan volume yang cukup kecil, berarti koreksi wajar semoga. Masih belum mampu menembus MA 50, MA 20. MA 50 menjadi resisten terkoreksi, kena MA 50 terkoreksi, ini baru sampai MA 20 bahkan terkoreksi. 2 hari terakhir net foreign buy pada kemarin 39 miliaran asing masuk, pada perdagangan hari ini 70 miliar asing masuk. Secara fundamental sudah ada akumulasi cukup bagus di TLKM oleh RX AK sama dengan BBCA. RX ada masuk, ini juga ada masuk, yang keluar YUZP. Mari kita buatkan treatment untuk TLKM dengan support di 2500. Resisten 2760. Ya, ini beberapa emiten yang bisa dipantau untuk perdagangan esok 10 Januari 2025. Emiten-emiten yang lain yang ingin dipantau silahkan dengan screening akumulasi besar yang terjadi pada perdagangan hari ini sehingga sobat trader juga lebih yakin dalam spekulasi baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.